Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selalu sebuah kehormatan bisa berdiri di tengah-tengah Grow Church, ya Grow Center. Dan terima kasih Pastor Andi, Pastor Lia, seluruh tim pastoral yang sudah memberi kesempatan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hadirat Tuhan kuat ada di tempat ini, setuju? Sejak kita tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan yang kuat, dan saya rindu bahwa ini adalah momen yang terbaik, momen yang indah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan hadirat Tuhan bisa menyentuh setiap pribadi kita. Nah, karena saya percaya waktu Tuhan, hadirat Tuhan menjamah kita, menyentuh kita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang berubah di hidup kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala sekali lagi. Mari pejamkan mata kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan sedang mengalir, sedang menjamah bagi kita semua. Syaralala bakar. Mari yang berbahasa roh beberapa saat. Shikarala bahandara yala batakara la batakari yala. Syukuri yala balakari yala balakari yala balatakari yala batakari yala batakari yala batakari yala batakari yala. Syukuri yala batakari 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 yala batakari. Shigarala la batagara la bahadari ala bagari ala balagala ala bahari ala bagari. Kau hadir bagi kami, Kau nyata di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, tenggelamkan kami dalam kuasa hadirat-Mu Tuhan. Shigarala bala 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 bala. Syukuri ala bala 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 bala. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini beberapa saat 1-2 menit ini mari berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, yang belum berbahasa roh, katakan Tuhan aku rindu akan Engkau. Tuhan aku ingin mengalami Tuhan pagi hari ini. Hinarala bahaya ramahadari ala bakana ya rala basende rala bahana ya laba. Uri ala bakara 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 ya la balagara la bahadari ala basende. Sheher rabakara bakara 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 bakara. Sheher rabakara la bala 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 bakara la bala 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 bala. Uri ala bala 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 bala. Shigara la la bala 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 bala. Uri ala bala 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 bala. Uri ala bala 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 bala. Shigara la bala 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 bala. Shehera bala 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 bala. Haleluya. Shigiara la bala 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 bala. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, angkat tangan, katakan haleluya. Angkat suara kita katakan haleluya Tuhan. Tuhan, oh hadir bagi kami Anak Domba berkuasa dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan terbuka. Haleluya, haleluya, di Anak Domba berkuasa. Mari yang berbahasa roh sekali lagi berbahasa roh. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, dalam hadirat-Mu sentuh setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan. Bahkan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan,
hadiratnya di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan lebih kuat bagi Tuhan kita. Tuhan, kami hanya rindu terus menikmati hadirat-Mu. Ketika kami berkumpul bersama seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu bagi kami pagi hari ini. Hadirat-Mu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu yang memberi kelegaan bagi kami. Di hari-hari penuh dengan tantangan ini. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama setiap kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai tema tahun 2023, The Year of Rise Up, Be Victorious, menjadi pemenang. Saya rasa kita semua mau menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang bisa lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita perlu mengerti bahwa jadi pemenang itu hanya buah. Pemenang itu hanya akibat. Banyak orang fokus sama jadi pemenang. Oh, saya mau jadi pemenang. Semua mau jadi pemenang. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa pemenang adalah hasil. Jadi kalau kita mau bicara jadi pemenang, be victorious. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk membangun dasar. Kita perlu membangun, menabur apa yang perlu kita tabur. Sehingga bangunan yang kita bangun, apa yang kita tabur itu melahirkan salah satunya buah kehidupan. Dan salah satunya adalah kemenangan. Semua kita mau jadi pemenang. Tapi kita lupa bahwa pemenang itu hanya hasil. Seperti buah. Kita pengen jadi buah apel misalnya contoh. Kita fokus sama buah apel. Tapi kita lupa bahwa buah apel itu ada karena pohon yang baik. Setuju ya Bapak Ibu? Buah apel yang baik karena ada pohon yang baik. Pohon apel yang baik terjadi karena ada akar yang baik. Kalau kita ingin melihat buah yang baik dalam kehidupan kita, salah satunya jadi pemenang. Yuk kita mulai bangun akarnya. Di awal 2023, ini pesan Tuhan bagi kita semua dan juga saya pribadi yang sangat kuat untuk bangun dasarnya. Kalau kita ingin melihat kemenangan demi kemenangan, bukan tahun ini saja, tetapi tahun-tahun berikutnya, bahkan sepanjang hidup kita. Ayo kita bangun sesuatu yang benar. Ayo kita bangun dasar yang benar. Ayo kita bangun sesuatu yang kuat. Dan percayalah, buah dari yang kita bangun hari ini, yang kita putuskan hari ini, salah satunya adalah kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita bangun? Salah satunya adalah ini yang ingin saya sharingkan. Mungkin bisa langsung ke slide ke berapa ini ya? Ke slide kelima. Langsung Mazmur pasal 3, 1-2. Kita akan melihat kisah tentang Daud Bapak Ibu Saudara. Ya, Mazmur pasal 3 ayat 1-2. Saya akan bacakan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini situasi di mana Daud itu mengalami tantangan, mengalami kehidupan yang sulit. Ya Bapak Ibu Saudara, dia lari dari Absalom. Siapa Absalom? Anaknya. Alkitab berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya memberontak. Anak kandungnya mau membunuh Daud, mau merebut kerajaan dari Daud. Daud merasa hidupnya penuh dengan kekacauan. Daud merasa saat itu hidupnya penuh dengan tantangan yang berat. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai dia harus lari dari Yerusalem. Dan ayat yang kedua, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini keluhan Daud. Tuhan, begitu banyak orang yang menghimpit saya, menekan saya, menyerang saya. Ingin membunuh saya. Ayat yang ketiga, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ini situasi kita di awal 2023. Kita seperti Daud. Hidup kita gak karuan, banyak tantangan. Kita merasa dari mana datangnya pertolongan. Gak mungkin ada pertolongan. Gak mungkin ada jalan keluar. Gak mungkin jadi pemenang. Bisnis, keluarga, mungkin sakit, penyakit.
Menghimpit kita, menekan kita. Sampai kita mungkin berkata, Tuhan dari mana pertolongan saya? Gak mungkin ada pertolongan. Mungkin seperti Daud. Daud sedang mengeluh kepada Tuhan. Begitu banyak musuhku, bahkan anakku sendiri mau membunuh aku. Ini sebuah keluhan tentang keadaan yang dialami oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kita bisa lihat ketika Daud mengeluh, ketika Daud berkata, Tuhan betapa sulit hidup saya. Betapa kacau hidup saya. Betapa begitu banyak tekanan dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara perhatikan kata Selah. Kata Selah. Saya akan bacakan sekali lagi. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dan ada kata Selah. Katakan sama-sama Selah. Katakan sama-sama Selah. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata Selah. Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sharingkan, salah satu dasar yang perlu kita bangun adalah Selah. Apa itu Selah? Sekilas gak ada artinya Bapak Ibu. Selah. Tetapi Selah itu ternyata punya arti yang menurut saya cukup dalam. Selah itu artinya adalah jeda. Seperti seseorang itu kalau lagi ngomong, diam, berhenti sebentar. Tapi Selah juga punya pengertian yang lain adalah take a break. Take a break, ambil waktu untuk berdiam. Bahasa lainnya adalah pause atau pause begitu ya, pause Bapak Ibu. Pause, artinya berdiam, diam. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika Daud mengalami begitu banyak masalah. Ketika Daud bingung dengan hidupnya. Ketika Daud gak melihat, gak mungkin ada kemenangan, gak mungkin ada pertolongan, gak mungkin ada mujizat. Apa yang Daud lakukan? Selah. Take a break. Take a break. Mengambil jeda, mengambil pause. Berhenti sesaat. Nah berhenti sesaat ini apa yang dilakukan di waktu break, take a break ini Bapak Ibu Saudara? Apakah take a break hanya sekedar berhenti? Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita take a break ada 3 hal yang harusnya kita lakukan atau kita alami. Sebenarnya gereja seperti ini adalah take a break. Setuju ya Bapak Ibu? Kita hidup dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kita take a break selama 1 jam atau 1 jam lewat sedikit di gereja seperti ini. Nah tetapi apa yang harusnya terjadi waktu kita take a break? Apa yang harus kita lakukan ketika take a break? Jangan cuma take a break tapi gak ada yang berubah. Nah Bapak Ibu Saudara ada 3 hal yang kita bisa lakukan di take a break ini. Di Selah ini. Yang pertama, think about God. Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini ketika kita mengalami begitu banyak hal yang mungkin gak sesuai harapan kita. Yuk banyak-banyak ngambil Selah. Dan waktu Selah apa yang mesti kita lakukan? Mulai berpikir tentang Tuhan. Think about God. Think about God. Berpikir tentang Tuhan. Nah Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Ini panjang sebenarnya tetapi saya ingin bacakan sedikit. Mazmur 103 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud memberi pesan. Dia mendorong dirinya dan memberi pesan kepada kita. Hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Artinya jangan lupakan Tuhan. Bahasa lain, think about God. Bapak Ibu Saudara, think about God. Dan Daud menjelaskan, apa sih kenapa harus think about God itu bicara apa? Di sini dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan selanjutnya saya gak baca terlalu panjang. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Daud memberi sebuah
contoh untuk kita selalu berpikir tentang Tuhan. Waktu kita jeda, waktu kita mengambil jeda, take a break. Apa yang harus kita lakukan? Ayo dorong diri kita, think about God. Ya kita masih ada dalam masalah. Ya kita masih ada di dalam situasi yang gak enak. Tapi mari paksa diri kita. Pikirkan Tuhan. Kenapa kita pikirkan Tuhan? Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kenapa kita pikirkan Tuhan? Karena Dia sudah melakukan pekerjaan dan perbuatan yang luar biasa di masa lalu bagi kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan bisa melepaskan kita, hari ini Tuhan pasti bisa melepaskan kita juga. Kalau dulu Tuhan bisa buat mujizat, hari ini Tuhan pasti bisa buat mujizat juga. Banyak orang hari-hari ini frustasi, mana mujizat Tuhan? Padahal dia pernah lihat mungkin 10 tahun yang lalu Tuhan buat mujizat yang besar. Tapi karena kita jarang berpikir tentang Tuhan, kita nggak mau mengambil posisi think about God. Think about God, berpikir tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita semua pagi hari ini. Yuk kita ambil selah. Di masa-masa yang penuh dengan tekanan ini. Di masa-masa yang mungkin kita mengalami kesulitan ini. Ayo take a break. Lalu apa di dalam take a break? Think about God. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam take a break ini yang kedua adalah, yang perlu kita bangun adalah dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Waktu kita take a break, Bapak Ibu Saudara, itu kesempatan mendengar suara Tuhan. Mazmur 5 ayat 1-3 berkata demikian. Mazmur 5 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Itu bahasa Indonesia. Jadi intinya Daud memberikan sebuah teladan, waktu pagi-pagi ayo kita mempersembahkan sesuatu. Tetapi dalam Amplified Bible, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris dengan jelas ditulis demikian. Listen to my words, O Lord. Consider my groaning and sighing. Heed the sound of my cry for help, my King and my God. For to you I pray in the morning. O Lord, you will hear my voice. In the morning I will prepare a prayer and a sacrifice. For you and watch and wait for you to speak to my heart. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita hari-hari ini mendengar suara Tuhan. Ketika kita take a break, hal yang kedua, yang pertama think about God. Yang kedua adalah hear His voice. Dengarkanlah suaranya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya satu suara dari surga akan mengubah kehidupan kita. Satu suara dari surga akan mengubah seluruh masa depan kita. Di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ke 8. 8 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Satu kata dari Yesus, satu kata dari surga mengubahkan hidup kita Bapak Ibu. Kita perlu suara Tuhan hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Kita perlu suara Tuhan untuk mengubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang suara Tuhan, itu gak lepas dari yang namanya Alkitab. Kalau di Bandung, Bapak Ibu Saudara, di gereja saya sedang hari-hari ini sedang menekankan tentang ayo kembali mencintai firman Tuhan. Ayo kembali baca Alkitab. Kalau kita bicara mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus baca Alkitab. Kita harus mengasihi firman Tuhan. Karena suara Tuhan itu ada di Alkitab. Dan tidak akan bertentangan dengan firman Alkitab. Kita perlu mengasihi firman Tuhan. Kita perlu dengar suaranya dengan kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan.
mempelajari firman Tuhan dan sebagainya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Boston, Bapak Ibu Saudara, Boston University. Beberapa tahun yang lalu, mereka menemukan bahwa ternyata membaca Alkitab dengan bersuara itu mempengaruhi kehidupan bukan hanya rohani tetapi juga fisik. Saya akan bacakan artikelnya Bapak Ibu Saudara. Efek suara dalam membaca Alkitab. Sekilas melakukan pembacaan firman secara teratur sepertinya tidak membawa banyak manfaat. Hanya mengisi batin kita dengan firman-Nya. Sepertinya tidak banyak manfaat secara jasmani. Padahal tindakan kita mendisiplinkan diri dan bertekun dalam membaca firman Tuhan. Itu banyak manfaatnya. Terlebih jika kita lakukan sambil bersuara. Nah, berikut penjelasannya. Ternyata setiap sel dalam tubuh kita terus memunculkan satu getaran tertentu dalam suatu sistem tertentu yang spesifik dan terjadinya perubahan getaran sekecil apapun pada tubuh kita akan mengakibatkan munculnya potensi kerusakan sel. Jika sel-sel dalam tubuh kita banyak yang mengalami kerusakan, otomatis hal tersebut menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh dan organ kita. Jadi sel kita itu bergetar. Ya Bapak Ibu Saudara, dan setiap getaran itu ternyata akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada organ kita. Untuk mengembalikan keseimbangan dalam sel-sel tubuh kita, sel tubuh tersebut harus digetarkan kembali. Berdasarkan prinsip tentang adanya getaran dalam tubuh seseorang, seorang dokter dari Perancis bernama Dr. Alfred Tomatis menemukan dan mempraktekkan teori terapi suara untuk menolong pasien-pasiennya. Dalam penelitian lanjutan didapati suatu fakta bahwa melalui frekuensi suara, sel-sel kanker bahkan dapat dihancurkan. Para peneliti di Universitas Boston mendapati bahwa membaca Alkitab dengan bersuara telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk memerintahkan terjadinya pembalikan getaran. Sehingga sel-sel tubuh yang sudah rusak akan dapat memperbaiki dirinya kembali. Hanya dengan membaca Alkitab secara bersuara, seseorang akan menikmati dampak yang hebat dalam proses penyembuhan tubuh dari sakit penyakit, bahkan untuk penyakit sekaliber kanker. Virus dan kuman dalam tubuh seseorang akan berhenti bergetar saat orang yang bersangkutan dibacakan ayat-ayat Alkitab. Dan di saat yang sama, sel-sel sehat pada tubuh orang yang bersangkutan kembali menjadi aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu makalah yang beberapa waktu lalu saya baca. Bahwa ternyata membaca Alkitab itu berpengaruh terhadap fisik kita. Bukan hanya rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita take a break, yang pertama apa? Think about God. Berpikir tentang Tuhan. Yang kedua apa? Hear His voice. Dan yang ketiga, terakhir. Yang ketiga adalah experiencing God. Mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. You will show me, di dalam Amplified Bible. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forevermore. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan sekali lagi. Ketika Daud mengalami masalah, dia mengambil Selah. Dia mengambil jeda. Apa yang terjadi di jeda itu? Berpikir tentang Tuhan, think about God, hear His voice, experiencing God. Dan apa yang terjadi ketika Daud mulai mengambil Selah itu Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke Mazmur pasal yang ke-3. Kita akan baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah, di Selah itu apa yang terjadi? Think about God. Hear His voice. Experiencing God. Ya, ada break. Ada take a break. Dan perhatikan ayat selanjutnya. Daud masih mengalami masalah. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ayat yang keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku akan berseru kepada Tuhan dan Ia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Dan selanjutnya. Intinya apa Bapak Ibu Saudara?
Daud mengalami masalah, ya. Dia ditekan, bahkan dia dikejar oleh anaknya untuk dibunuh. Tapi dia mengambil Selah. Dan ketika dia mengambil Selah, ada sesuatu yang berubah. Masalah belum selesai, masalah masih ada. Tapi Daud punya iman, ngomongnya udah beda. Yang tadinya mengeluh, aduh dari mana pertolonganku, aduh dari mana datangnya mujizat, gak mungkin lah. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dia berpikir tentang kebaikan Tuhan, Daud berubah. Sekalipun masalah masih ada, Daud sudah berkata, engkaulah kekuatanku, engkaulah kota bentengku, engkaulah yang akan menyelamatkan aku dan sebagainya. Artinya ada perubahan. Bapak Ibu Saudara, 2023 mungkin akan banyak masalah dalam hidup kita. Tapi bukan kita jangan konsentrasi di masalahnya, konsentrasi dengan apa yang kita mau responi. Waktu kita punya take a break, saya percaya itulah yang akan membawa kita jadi pemenang. Itulah yang akan mengakhirkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak di antara kita memasuki 2023 penuh dengan tantangan. Tapi yuk kita ambil take a break. Ketika kita ada di tempat ini hari Minggu, bagi saya ini adalah Selah. Di sini kita berpikir tentang Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita berpikir tentang kebaikan Tuhan. Kita mendengar suaranya, waktu firman Tuhan disampaikan ada suara Tuhan bagi kita. Dan kita mengalami hadirat Tuhan. Saya berdoa setiap kali kita ibadah, pulang dari ibadah. Masalah masih ada, tapi ada kekuatan yang baru yang berbeda untuk menghadapi masalah. Di tempat saya Bapak Ibu Saudara di gereja kami menamakan ibadah kami itu adalah Selah. Karena disitulah kami mengalami Tuhan. Sekitar bulan Desember yang lalu, ada seorang ibu jemaat, orang tua dari jemaat kami, Bapak Ibu Saudara. Dia tiba-tiba karena dia punya gagal ginjal, jadi pagi itu tiba-tiba dia anfal, koma, dan gak bernafas. Dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dokter kasih alat pernafasan. Karena jantungnya sudah berhenti. Dikasih alat pernafasan, jantungnya kembali berdetak. Tetapi ketika diperiksa nadinya, gak ada. Nadinya sudah gak ada Bapak Ibu. Jadi dokter menyimpulkan jantung berdetak itu karena alat. Pada dasarnya sudah gak ada. Nah ketika dalam situasi panik itu, ini jemaat kami telepon saya. Dia cerita, Pastor tolong gini-gini bla 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 bla. Bapak Ibu Saudara secara manusia saya pikir gini, aduh udah deh susah ini mah. Lewat aja. Dalam hati Bapak Ibu ya. Maksudnya saya manusia. Ketika dibilang gini, udah gak ada nadi. Ya udah, maksud saya gini, doanya apa ya? Ya sudahlah, beri kekuatan, berikan kesabaran, terima. Nasib, tanda kutip begitu ya Bapak Ibu. Terima apa yang sudah terjadi begitu. Jadi saya pikir gak mungkin lah bisa sembuh, gak mungkin lah bisa hidup lagi. Udah gak ada nadi, gimana caranya? Dan akhirnya saya cuma bilang gini, yuk kita ambil waktu berdoa. Bapak Ibu Saudara, bagi saya itu adalah Selah. Saya ambil take a break. Secara manusia gak mungkin. Gimana caranya orang udah gak ada nadi bisa ada nadi lagi. Dokter udah bilang kok ini berdetak karena mesin. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kami take a break, saya berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan impresi dalam hati saya. Dan katakan begini, bangkit. Ada nafas baru. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, walaupun secara manusia saya berpikir ini gak mungkin bisa sembuh. Tapi saya berdoa, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, aku hembuskan nafas kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini akan kembali hidup dan kembali melayani Tuhan. Berikan kesempatan sekali lagi untuk hidup dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, telepon selesai, saya hanya bilang gini, kabarin ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya berharap gak dikabarin. Kalau dikabarin berarti ada sesuatu yang buruk biasanya. Dan akhirnya malam itu lewat, pagi-pagi saya ditelepon. Saya pikir gini, tuh kan lewat kayaknya. Udah nih, kayaknya lewat. Ya saya angkat telepon, saya udah siap begitu bahwa oh ya nanti saya akan bantu pemakaman dan sebagainya. Tapi waktu diangkat dia bilang gini, puji Tuhan kok nadinya ada kecil. Oh saya kaget Bapak Ibu, yang bener nadinya ada. Jadi kata dokter gimana? Ya masih di ICU. Tolong doain, terus doain. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu saya dengar nadinya ada, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan baru bagi ibu ini untuk hidup.
Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong kalau mau sembuhkan, sembuhkan yang benar. Jangan setengah-setengah. Buat dia sadar, buat dia benar-benar sembuh begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata setiap hari tambah kuat. Sekarang dia sudah melayani Tuhan kembali. Dia hidup kembali. Ya, ginjalnya masih sakit Bapak Ibu Saudara, tapi anaknya bilang, tapi udah beda. Ada sebuah kehidupan yang baru, ada sebuah kesempatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita mengalami hal yang sama. Secara manusia kita bingung, secara manusia kita nggak tahu jalan keluar. Tapi waktu kita take a break, kita dengar suaranya, kita mengalami Tuhan. Bahkan yang mati Tuhan bisa bangkitkan. Saya percaya kalau hari ini kita menghadapi masalah, ayo take a break. Ayo ambil selah Bapak Ibu. Inilah dasar yang penting menghadapi tahun-tahun ke depan. Dan percayalah kemenangan demi kemenangan ada bagi kita. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya angkat kedua tangan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Syukuri Allah balakara batakara batakara batakara. Tuhan, aku percaya ada kekuatan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, aku percaya apapun situasi masalah kami tahu waktu kami mengalami Tuhan, waktu kami ada di dalam selah, kami melakukan selah dalam hidup kami take a break Tuhan. Kami mau berpikir tentang Tuhan, kami mau memaksa diri kami untuk berpikir tentang Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Kami mau untuk mendengar suara-Mu Tuhan, dan kami ingin mengalami Tuhan. Kami percaya hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Bapak Ibu Saudara, apapun situasi kita, saudara banyak kita yang pagi hari ini mau berkata, Tuhan tolong saya. Tahun 2023 ini kita mau mengambil take a break. Kita mau mengambil selah sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Untuk kita benar-benar, sekalipun mungkin dalam hidup kita kayaknya gak ada jalan keluar, gak ada harapan, tapi kita mau membangun selah dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berkata demikian, mau membangun selah dalam hidup kita, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pagi hari ini Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa-Mu yang menjamah, ada kuasa-Mu yang hadir pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir bagi kami. Sekali lagi kekuatan-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang berbahasa roh, sekali lagi berbahasa roh. Kekuatan ilahi turun dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, jamah umat-Mu, jamah setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama yang percaya dia ada di tempat ini, katakan amin.